Petisi yang meminta agar Saipul Jamil diboikot dari televisi kini telah tembus hingga 500.000 tanda tangan. Hal tersebut karena melihat kasus kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saipul Jamil adalah kejahatan luar biasa. Melihat semakin banyaknya tanda tangan yang mendukung petisi boikot Saipul Jamil, KPI pun memberikan respon seperti berikut ini. KPI telah menganalisa, mengkaji dan menilai isi dari petisi sesaat setelah petisi tersebut dibuka oleh Change.Orang Indonesia. Surat permintaan tersebut telah dilayangkan KPI ke 18 lembaga penyiaran televisi yang berjaringan secara nasional. KPI juga meminta lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan muatan-muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma, seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba, dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan artis atau publik figur. Melihat banyaknya yang meminta untuk boikot Saipul Jamil, Indah Sari selaku teman dan sahabat dekat dari Saipul Jamil pun memberikan pembelaan. Indah Sari sempat meradang kepada netizen yang terus membuli dan menghujat Saipul Jamil. Berikut petikan kalimat pedas dari Indah Sari yang dipost di akun media sosial miliknya. Untuk kalian semua, aku tidak meminta kalian melihat post aku dan aku tidak meminta kalian mengomentari tentang hidup aku. Apalagi sampai tidak berteman di sosmed tapi berkomentar. Urus hidup kalian sendiri aja ya. Karena yang banyak bacot komentar ini itu biasanya karena iri, cemburu, dan hatinya busuk diselimuti kotoran. Hati-hati stroke kalau hati kotor. Hati-hati juga gara-gara tangan-tangan jahatmu buat status dan tangan jahatmu berkomentar jahat melukai hati orang lain, pencemaran nama baik serta tindakan tidak menyenangkan, apalagi menghasut, jeruji besi menunggumu. Hidup ini singkat, sebelum mati bicara saja yang baik-baik, hati yang baik, biar dekat dengan kebaikan. Bismillah, selalu semangat, berkah, sehat di setiap hari. Semangat abangku, no gibah, no julid, no suuzon, biar rezeki lancar dan berkah. Sebelumnya, selain para selebriti yang memberikan dukungan terhadap boikotnya Saipul Jamil dari televisi, pihak Komnas Perlindungan Anak dan Psikolog Lita Gading juga menyuarakan agar Saipul Jamil diboikot untuk tampil kembali di dunia pertelevisian. Karena kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saipul Jamil adalah kejahatan luar biasa. Trauma si korban aja belum selesai, dia sudah itu loh. Jadi trauma healing itu lama dan harus ingat dia itu. Tapi kalau dia minta maaf kepada korban, itu akan bisa memulihkan pelan-pelan. Ini tidak. Justru korbannya itu marah sekali terhadap itu. Ya kan marah dong. Dia aja masih dalam keadaan trauma, tapi dia sudah bebas dan ngomongin bahwa seolah-olah dia pahlawan. Itu prinsipnya sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya sedikit emosional karena memang itu mencederai perjuangan kita untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu. Bisa. Persoalannya, saya mau tanya, Saipul Jamil itu sudah dipulihkan atau belum? Kalau tidak, dia akan melakukan yang sama. Kita nggak tahu. Karena kejahatan seksual itu tersembunyi, Bung. Dia akan tampil kan di production atau di acara-acara itu. Kan pasti ada. Dulu kan itu si korban itu kan yang penggembira toh dari acaranya dia. Nah sekarang karena siapa ini? Nggak ada satupun orang yang mengakui bahwa Saipul Jamil itu sudah pulih dari itu. Psikolog nggak ada sampai hari ini. Dan itu yang kita takutkan. Maka sebenarnya kalau Undang-Undang Perlindungan Anak ya seperti predator-predator seperti ini itu dipasang chip supaya dipantau kemana dia pergi. Ini masih lumayan loh dia, tapi masih menganggap seperti itu. Oleh karena itu saya kira supaya dia bisa dipantau sebelum dia ketika semua orang boikot dia dengan tayangan itu, pasang chip. Pasang supaya dia ketahuan kemana-mana itu melakukan apa. Karena apa? Kita nggak tahu apakah itu sudah dipulihkan dan dia sudah menjadi normal, kita nggak tahu. Bahayanya itu. Belum, karena ini kan baru kemarin ya. Supaya ini tidak
bergulir itu kita stop dulu sampai di situ. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya itu Saiful Jamil itu berhenti untuk itu dan menyadari dirinya. Kalau belum diterapi, ayo terapi. Ya itu tadi ada trauma kan, bahwa kasus kejahatan seksual itu dianggap hal biasa setelah seseorang pelaku itu sudah bebas. Enggak, karena itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagi korban-korban, ya sekali lagi, yang seperti yang dialami oleh korbannya Saiful Jamil ini akan membekas sepanjang hidupnya. Itu harus diingat masyarakat. Dan para korban-korban itu juga akan melakukan tindakan yang sama, untuk melakukan yang sama. Lalu kemudian untuk perkembangan perlepasan seperti itu, masyarakat semakin tidak yakin, tidak percaya dengan hasil produk hukum kita yang memutuskan bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Jadi ada rasa nggak percaya diri masyarakat dengan proses hukum itu. Iya, itu yang saya takutkan. Karena menghancurkan bangsa ini, hancurkan lebih dulu anak-anak. Ini kalau dibiarkan, menghancurkan kan. Karena data kami 52% kasus pelanggaran terhadap anak adalah didominasi oleh kejahatan seksual, di dalamnya adalah sodomi dan incest. Nah, bagaimana 52% itu? Yang ada data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sekitar 11 ribuan. Korban 58% adalah kejahatan seksual. Bagaimana dia bisa terobati? Seperti yang saya katakan tadi, 3,5 tahun Saiful Jamil menjalani pemindanaan. Si korban belum pulih traumanya. Itu mengatakan kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa dan extraordinary crime. Ya untuk Saiful Jamil jangan terlalu kepedean deh. Ya, kamu tuh lebay. Kamu tuh tahu nggak? Kamu tuh over confidence. Kamu harusnya kalau orang yang memang mau bertobat itu jaga perilakumu, ucapanmu, dan semuanya apa yang menjadikan di blow up itu nggak baik. Itu artinya pamer kamu. Jadi kalau kamu mau sadar, kalau kamu memang mau bertirakat, ke Tuhan aja. Udah, itu aja. Jadi kalau kamu mau sadar, kalau kamu memang mau bertirakat, ke Tuhan aja. Ke Tuhan aja. Itu yang saya buat konten ya, artinya saya bukan tidak suka dia keluar gitu. Segala sesuatu itu haknya dia untuk dia mau melakukan apapun, mau dia penyambutan tapi tidak untuk publikasi. Silahkan untuk keluarganya mau senang, mau bahagia, mau bagaimana itu terserah. Itu untuk internal gitu ya, tapi tidak untuk dipublikasi. Karena ini menyangkut dengan hal apa? Ada orang yang tersakiti, ada orang yang memang menjadikan satu trauma ya dari perilakunya dia. Jadi hati-hati loh, karena ini tuh kejahatan seksual loh. Ini kejahatan seksual. Kok bisa sih gitu loh sampai dipublikasikan Mbak seorang pahlawan gitu, yang kayak semacam dia dapat olimpiade apa gitu loh. Buat apa too much gitu, terlalu berlebihan dan lebay gitu loh kalau menurut saya ya. Jadi ya untuk saya seprofesi pun juga mungkin berpendapat yang sama ya, dan tadi saya diskusi dengan orang-orang hukum pun juga berpendapat sama. Jadi bukan cuma saya yang berpendapat seperti itu gitu loh. Nah sekarang yang jahatnya lagi, ini kenapa reaksinya? Ini semua fansnya dia, saya nggak tahu fans bayaran atau memang ini, itu bereaksi di sosial media, itu menghujat saya. Bukannya apa-apa, itu artinya apa? Dia membenarkan, dia membela orang yang salah, itu intinya. Dan ini bahaya loh. Kalau sampai dipublikasi terus-menerus, ini akan menanamkan kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti soal kejahatan kelamin ini loh. Kejahatan seksual ini saya tekankan lagi. Ini nggak main-main. Dan dalam penelitian di American Psychological Association, coba kamu lihat di sana, seorang yang punya orientasi seks tidak bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Ya, itu. Dan saya pertanyakan, apakah 5 tahun dia mendapatkan terapi? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kemungkinan untuk dia bisa kambuh lagi menjadi predator itu kemungkinannya 90%.